Halo sahabat Daihatsu, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Nah sahabat, masih ingat gak sih program Daihatsu yang namanya Daihatsu UMKM 2023? Masih ingat kan? Nah sekarang kita lagi ada di salah satu tempat produksi pemenangan nih sahabat. Sekarang kita akan mengunjungi juara satu dari program Daihatsu sahabat UMKM. Siapakah pemenangnya? Iya betul banget, Magobox. Sekarang kita sudah ada di kawasan Depok untuk mengunjungi tempat produksinya Magobox. Mau tahu kayak apa? Dan juga kita akan cerita tentang pengalamannya dia selama membangun bisnis Magobox ini. Penasaran kan? Langsung aja ikut saya, kita akan tanya-tanya ke foundernya. Yuk! Mana ya rumahnya ya? Ah, ini dia nih, Mago Store. Ini tempatnya nih, Mago Store. Langsung aja kita kunjungin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan Mbak Fatimah ya? Iya, saya Mbak Nah, Fatimah. sahabat, ini dia Mbak Fatimah, pemilik dari Magobox nih. Mbak Fatimah, selamat ya, udah menjadi juara satu program Daihatsu UMKM 2023 nih. Terima kasih banyak, Mas. Gimana perasaannya, Mbak? Rasanya seneng banget ya, nggak nyangka juga jadi juara karena emang 10 besarnya itu saingannya luar biasa usahanya gitu. Tapi alhamdulillah mungkin rezekinya. Dan pokoknya senang dan sekaligus bangga bisa jadi juara satu di Daihatsu UMKM. Ya sahabat, kita akan menyerahkan hadiah kepada Mbak Fatimah sebagai juara satu di kompetisi Daihatsu UMKM 2023 ini. Selamat ya Mbak. Iya, terima Selamat kasih jadi banyak. juara satu di Daihatsu Sahabat UMKM 2023. Yeay. Foto dulu Mbak. Mbak Fatimah, Iya. kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak ya. Iya, siap-siap. Mbak, bisa ceritain nggak pengalaman Mbak Fatimah dan Magobox ini selama mengikuti kompetisi Daihatsu UMKM 2023 ini seperti apa sih Mbak pengalamannya? Iya, kalau menurut aku salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan ya, karena kan ada fase-fasenya, di setiap fase tuh ada tugasnya. Nah, abis itu kita presentasi di situ, lagi presentasi kita dapat saran-saran, ketemu teman-teman UMKM lain, jadi bisa satu sama lain belajar gitu. Jadi prosesnya luar biasa menyenangkan dan seru sih, dan pembelajaran juga buat pengembangan Magobox itu sendiri. Mbak, sekarang kita cerita tentang Magobox nih. Ini tempat produksinya Magot itu ya Mbak? Iya, betul. Bisa ceritain nggak sih Mbak, Magobox itu usaha tentang apa gitu? Jadi kita core bisnisnya sebenarnya di industri magot ya. Cuma kan biasanya kalau misalnya industri magot jualannya magotnya gitu ya. Tapi kita itu ngambil angle yang berbeda. Kita coba untuk buat atau inovasikan toolkitnya. Toolkitsnya, starter kitnya untuk bisa budidaya magot di rumah gitu. Ide awalnya gimana sih Mbak bisa tercetus untuk kayaknya saya mau buat Magobox ini? Itu awalnya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya nih usaha pandemi ya. Jadi dimulai di masa pandemi sekitar 2020. Nah waktu itu awal mulanya itu karena suami aku guru SD, di situ dia ada project untuk ngebina anak-anaknya untuk buat project lingkungan. Nah dari situ materi dia tuh sampah sisa makanan. Nah dia ketemulah sama metode, salah satunya kan biasanya composting. Nah ini metode biokonversi magot black soldier fly ini. Nah ketika ditawarkan ke anak-anaknya nggak mau karena geli kan, ini kayak belatung. Nah dari situ karena suami aku udah banyak nyari tahu, jadi tertarik banget sama magot, idea itu dibawa ke rumah. Nah pas budidaya itu awal-awal kan kita belum bikin Magobox, jadi budidaya kayak pakai ember-ember kecil, kayak pakai box-box gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata pas budidaya magot tuh nggak segampang itu gitu, susah. Salah satunya magotnya tuh suka kabur dan kaburnya nggak cuma ke rumah sendiri tapi ke rumah tetangga. Kan itu kan mengganggu banget gitu ya. Kita juga sempat diprotes sama tetangga, tapi pada saat itu suami aku dan kita gitu nggak nyerah gitu aja untuk akhirnya ya udahlah berhenti aja budidaya magotnya. Dari situ kita kepikiran, kita makin banyak nonton YouTube, baca jurnal, beli-beli buku tentang magot, kita pelajarin magotnya. Akhirnya kita berpikir untuk gimana kalau kita bikin alat untuk kayak tempat sampah gitu yang isinya magot, jadi nanti kita buang sampah organik kita ke situ. Ide awal itu ya, boxnya. Nah, seiring berjalannya waktu kita belajarin tentang magot suka kabur. Akhirnya kita kasih trap nih. Karena ada trap, jadi dia kan nggak bisa kabur. Jadi makanya akhirnya kalau lihat Magobox kan ada kayak selang atau jalur migrasi gitu yang di luar ada toples supaya akhirnya ketika dia mau migrasi atau mau kabur dia satu-satunya jalur keluarnya lewat situ. Oh, oke. Jadi kita bisa panen otomatis di toplesnya.
tanpa harus pegang-pegang si magotnya gitu. Idenya akhirnya terbentuklah Magobox dengan fitur-fiturnya yang kita harap membantu masyarakat mengolah sampah di rumah lebih mudah gitu. Pada saat itu udah tahu belum kalau misalkan ini akan ada marketnya nanti ke depannya? Karena aku tuh suka banget ngevideoin, nge-share di story Instagram, TikTok gitu ya, aktivitas kita pas ngasih makan, pas magotnya migrasi, pas magotnya lagi kepanen, kita kasih ke ikan tuh sering banget kita bikin video. Nah dari situ kita share. Nah nggak nyangkanya aktivitas kita budidaya magot di rumah ini viral waktu itu. Kan zaman-zamannya TikTok naik yang pas pandemi ya kan, FYP tiba-tiba aktivitas itu viral, yang video itu viral. Nah dari situlah mulai kepikiran karena komen-komennya, emang sih awal-awal komen kita dihujat, kita dihujat dibilang kayak nggak ada kerjaan lain gitu kan, buang-buang waktu, kok budidaya belatung, ini yang bikin lalat banyak karena budidaya lalat, pokoknya segala macam hujatan dibilang ke kita. Tapi dari situ kita nggak berhenti kayak gitu aja, kayak nggak sedih, tapi kita coba edukasi. Jadi bikin konten-kontennya, kasih tahu nih manfaat magot apa, cara budidayanya gimana, kayak jadi hujatan kita counter pakai edukasi. Nah dari situ ternyata banyak banget yang kayak, Mbak, beli alatnya di mana? Dan ini kan kita bikin ya. Nah, terus habis itu kita bikin sendiri. Terus mau PO dong, gitu kan. Pre-order. Nah, ya waktu itu kan kita udah, wah, ternyata peluang nih. Ya, toolkit ini peluang gitu. Karena banyak yang nanyain, dari situ kita awal mulainya akhirnya PO kan. Oh ya udah kita buka PO. Jadi orang pesan dulu, baru kita bikinin. Seiring berjalannya waktu pesanan semakin bertambah gitu tuh awalnya. Akhirnya baru tahu marketnya setelah ini viral gitu. Oh, jadi memang ini drive-nya dari netizen ya? Iya, drive-nya dari PO dulu ya? PO dulu awalnya. Jadi, wah ternyata banyak ya yang mau coba budidaya belatung ini di rumah gitu, mau coba dan pengen pakai alat kita nih gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita bagusin brandingnya, kita mulai seriusin pembangunan sosial medianya segala macemnya. Sampai sekarang udah ada berapa jenis produk yang dihasilkan sama Magobox nih, Mbak? Kan yang pertama Magobox, terus ada Magofish. Magofish itu integrated urban farming. Jadi kalau bisa lihat nanti ada tuh Magofish. Jadi kotak di bawahnya untuk pelihara ikan, tengahnya nanam sayur kayak kangkung gitu, aquaponik, atasnya budidaya magot. Jadi pengolahan sampah. Nanti magotnya dihasilkan, kita bisa dapat pakan ternaknya, kita ambil toplesnya, kita masukin ke ikan yang ada di bawah boxnya. Jadi yang selanjutnya tuh ada ini ya, Mago Kids. Mago Kids itu jadi dia ukurannya lebih kecil. Jadi untuk yang kayak mungkin ditaruh di dapur gitu kan ya. Terus ada juga Mago Tray. Jadi Mago Tray itu kita emang baru mau launching untuk orang-orang yang mau buat skala industri. Jadi mini industri ya. Kan sebelumnya kan Magobox cuma buat di rumah. Ini kalau misalnya dia mau usaha magot, kan berarti instalasinya butuh yang lebih besar gitu. Tumpukannya butuh tinggi. Jadi akhirnya kita buat produk baru sih Mago Tray ini. Mago Tray. Berarti ini untuk skala lebih besar ya, Mbak ya? Betul, skalanya lebih besar. Tapi belum launching. Tapi sama semuanya untuk budidaya magot. Untuk budidaya magot semuanya ya. Nah, boleh tahu nggak sih, Mbak, harganya tuh Magobox ini mulai dari berapa sampai berapa ya? Mungkin sahabat Dasu tertarik gitu, mau budidaya maggot di rumah. Wah, mungkin saya buat ngasih makan ternak, ngasih makan apa budidaya, saya tertarik nih mau beli. Betul. Berapa range-nya kira-kira ya, Mbak ya? Range-nya dari 99.000 sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Nah, Mbak, mungkin sahabat Dasu semua di sini penasaran, gimana sih cara budidaya maggot di Magobox? Ya, jadi cara budidayanya pertama di Magobox itu kan nanti ada bibit telur BSF-nya ya. Nah, nanti kita kasih tahu cara penetasannya dari telurnya, makanannya apa untuk penetasan si telur BSF-nya kayak gimana. Habis ditetesin, nanti kita tunggu 8 hari. Setelah 8 hari, kita bisa kasih makan sampah sisa makanan dari rumah tuh. Jadi selama 2-3 minggu pembesarannya, setelah magotnya dewasa, sebagian kita jadikan pakan ternak, sebagian kita biarkan meneruskan fase hidupnya menjadi lalat. Nah, supaya lalat itu kawin dan bertelur, nah telurnya kita pakai untuk jadi magot lagi nih di Magobox. Jadi siklusnya bisa terus-menerus. Nah, itu tadi tuh gimana proses pengembangbiakan maggot di Magobox. Nah, Mbak, thank you banget ya udah sharing. Tapi sebelumnya kita mau nanya nih, ke depannya Magobox nih harapannya mau seperti apa sih, Mbak? Jadi keharapan ke depannya kita tuh nggak cuma jualan alat ya. Nggak cuma jualan toolkit, tapi kita juga bisa bikin ekosistem yang supaya nanti para peternak magot di Magobox bisa ada menjual hasil magotnya ke kita gitu. Jadi supaya bisa jadi sirkular ekonomi. Tapi untuk menuju ke situ kita harus bekerja sama nih dengan berbagai macam stakeholder, dan itu masih dirintis prosesnya sampai sekarang. Nah, terakhir
pesan-pesan dari Mbak buat sahabat Daihatsu semua yang pengen memulai bisnis tuh seperti apa? Kalau saran dari pengalaman aku ya, jadi start with why. Kenapanya gitu ya, ketika kita punya produk, kenapa produk itu kita produksi, dan apa masalah dari customer kita yang akan diselesaikan dari produk yang kita jual ini. Dari situ aja dulu gitu, supaya akhirnya kita bisa menjual gitu produk yang emang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, dari situ pesan keduanya adalah jangan pernah berhenti belajar. Nah, belajar, investasi yang salah satu yang paling berharga adalah investasi leher ke atas. Nah, otak gitu ya. Nah, dari situ cara belajar sekarang udah terbuka banget, bisa lewat YouTube, ikut kelas-kelas gitu kan. Nah, dari situ bisa kita aplikasikan ilmunya ke bisnis kita. Dan yang penting juga dijalankan ya Mbak ya? Betul. Jangan cuma teori doang ya? Betul. Itu dia sahabat Daihatsu. Yang penting kita investasi ilmu dulu dan dijalankan, sama kalau bisa produk kita menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat ya. Betul. Luar biasa banget. Mbak Fatima, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sukses terus untuk Magobox ya Mbak. Amin, amin. Oke sahabat, sampai ketemu lagi di acara Daihatsu UMKM selanjutnya. See you!